Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-8 dari program pelatihan Sekejap Paham Al-Qur'an. Yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang nggak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Qur'an, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Mari kita awali ya, dengan masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan tambahan ilmunya kepada kita. Dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Oke, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Ya Ibu, kita harus yakin ini. Insya Allah akan mudahkan kita. Amin. Ini kita sudah sampaikan kan? Allah menyebutkan dalam surah Al-Qamar 4 kali itu. Ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Ya, tinggal apa? Terus kita latihan. Nah, kita latihan. Dan Masya Allah, hari ini kita sudah masuk untuk kita yang ke-8. Kita akan awali ya, ini pertemuan. Dengan mengulang dulu kata-kata yang kita berikan warna merah. Ya. Kata yang banyak berulang yang ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Jumlahnya ada sekitar 100 kata yang telah dikumpulkan dalam 2 halaman buku Sekejap, ya, yang kita berikan nama kertas ajaib. Kertas ajaib. Oke. Jadi insya Allah Bu, ini kita sudah pelajari, telah kita hafalkan, dan manfaat sangat luar biasa. Hanya dengan tahu kata yang berwarna hijau yang telah menjadi bahasa Indonesia, demikian pun yang warna merah ini, maka insya Allah sekitar 60% kata Al-Quran akan kita kuasai. Bu, kita sudah belajar ya. Kertas saja bentuk pertama itu 70 kata. Nah, kita sudah pelajari ini Bu. Dan hari ini kita akan mengulang kembali kata-kata ini. Oke. Kita akan minta satu peserta untuk setoran. Bagi yang belum pernah setoran kertas aja di sini, silakan. Di store ya. Sampai dengan baris yang ke-15. Oke. Ya, kemudian pola garis, lalu selanjutnya adalah pola angka. Ya, oke. Silakan. Ada yang belum pernah setoran di kelas Zoom kita ini, yang mau coba hari ini? 1 orang aja. Siapa yang mau coba? Ya. Sebelum saya pilih. Kalau diam-diam saya pilih deh. Ada yang belum pernah setoran di kelas Zoom? Ini kan sudah cukup banyak ya, Masya Allah. Sudah cukup banyak yang setoran di kelas. Sekarang yang mau coba. Ibu Meli sudah? Udah belum ya? Agak-agak grogi. Ya coba ya. Yang ini itu ya? Kertas ajaib. Kertas ajaib. Kemudian pola garis dan pola angka. Itu saya yang 12 ke bawah, 12 sampai 5 suka ketukar-tukar pusing. Berarti masih mau diulang lagi, Bu? Iya. Oke. Nggak apa-apa, saya coba ya, Ustaz ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lidari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan li bagilah bagi wadan ala kok jadi grogi. Atas. Dengan li bagilah bagi wadan ala ataslah bukan
fi di dalam dari ilah kepada qabli sebelum huwa diyahum mereka anta kamu antum kalian ana aku nahnu kami huwa diyahum mereka Hudiyahum mereka kakamu kum kalian ya saya ya aku na kami hadza ini haulaika mereka ini haulai hadza ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu alazi orang yang alazina orang yang benar ya apa yang man orang yang inna sesungguhnya apakah atau lam bukan lam tidak ma bukan illa kecuali falalu iza apabila innama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi falalu kama sebagaimana inama bersama ma'a bersama ka seperti kama tatkala seperti lama tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya ya ayuhai wahai la Allah agar in jika lan tidak akan ana bahwasanya tahti di bawah bahwa kau lupa kau apa fauka di atas ama adapun ba'di sesudah kaifah bagaimana suma kemudian ketika ya wahai dari sungguh indah di sisi hatta sampai sya'akan qad sungguh ya baina di antara ya bahkan aduh Masya Allah masih belepotan. Nah Ibu, ini kan tinggal mengulang-ulang saya Ibu sebenarnya. Sudah bisa. Ini kayak orang bawa mobil kecepatannya 20 km per jam Bu. Iya. Kan tinggal dilatih Bu. Iya. Pas sebenarnya nggak akan nambah gitu 30 km per jam, 40.
sampai 100 meter, 100 kilo per jam larinya itu bawa mobil. Sama dengan orang menghafal gitu juga. Semua faktor pembiasaan aja. Oke. Lanjut Ibu, pola garis. Yuk. Pola garis ya. Pola garis itu hijau lampu telah. Hijau lampu telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, terus kalau hitam perintah akhiranlah. Oke, sekarang pola angka atas kanan. Atas kanan jus 3 atas kanan 30 jus, atas kiri jus 1. Bawah kanan ayat sebelumnya. Nah, bawah kiri dulu. Bawah kiri ini kali berulang ya, berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Oke, ya Bu. Ini apa Bu? Tinggal diulang-ulang saya Bu Selgan. Ya, ini akan membantu kita kalau kita menggunakan Al-Quran sekejap ini. Ya kan? Oke. Sekarang Ibu Meli, ya siap ya, menjawab acak. Ya. Siap ya. Yang lain dalam hati ya menjawab ya. 4 soal. Jawab artinya. Allazina. Orang-orang yang. Betul. Ibu langsung menjawab, tidak mengulang pertanyaan. Ya. Oke. Kedua, innama. Sesungguhnya hanyalah. Betul. 3, fauqa. Di atas ya. Betul. Fauqa di atas, amma adapun, ya kan? Oke. 4, hatta. Hatta dulu Pak. Hatta itu apa? Sebagai sampai. Indah di sisi hatta. Sampai. Ya kalau dibantu baru ketahuan Ibu. Nanti kalau mau nyanyi. Kalau dibantu baru ketahuan. Ini kita harus melatih apa? Diacak pun kita bisa. Dan itu yang utama. Karena kalau sudah mengajikan nggak lagi berurutan seperti di sini nih, ya kan? Tinggal apa dilatih aja Bu, pelan-pelan kan? Ya. Kita sudah lumayan Bu ya, sudah lumayan nih, alhamdulillah. Oke, mohon yang lain juga mengulang-ulang ya. Insya Allah minggu depan kita coba lagi yang lainnya. Cukup ya, 1 orang dulu. Oke, sekarang kita mau ulang untuk pola fi'il madhi, kata kerja lampau. Ya, fi'il madhi. Ini kita sudah belajar ya, sudah belajar materinya ini. Dan hari ini kita mengulang Bu. Berarti ini mengulang untuk yang keempat kalinya materi kita ini, ya kan? Garisnya hijau kan kalau pakai sekejap itu, ini polanya. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan. Belakangnya pakai waw. Fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, dan fa'alna kami telah mengerjakan. Oke. Sekarang saya minta yang belum pernah setoran fi'il madhi, ayo siapa yang mau coba sekarang Bu? Dengan hafalannya. Ayo, yang belum pernah setoran di kelas Zoom. Ayo silakan. Ada Pak Jojo? Pak Jojo, bisa coba? Ada Pak Jojo? Iya. Pak Cecep sudah pernah? Pak Cecep yang ini belum. Oke, coba. Ayo sekarang fi'il madhi, fa'ala fa'alu. Ayo polanya dulu ya. Ini dulu nih ya. Dengan hafalannya. Ya. Arabnya dulu, sesudah itu Arab dengan artinya. Ya, silakan Pak Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum. Fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Oke, mantap. Sekarang Bu, Bapak, Pak Cep ya. Jawab artinya. Nah ini.
Ada 6 kata. Oke, berarti 6 kali 6. 36 kemungkinan jawabannya. Siap ya? 3 soal langsung dijawab. Sobaru. Mereka telah bersabar. Benar. Amilna. Kami telah mengerjakan. Apa yang kita ajarkan? Cara menerjemahkannya. Amilna. Kami telah mengerjakan. Kami telah berilmu. Oh, berilmu, maaf. Kami Amil, telah amil. berilmu. Amal, kami telah beramal. Beramal. Kan amil. Iya. Kami Beramal. telah beramal. Ya Pak Beramal. Hamadi, terbalik itu. Satu lagi. Syakaru. Oke. Mereka telah bersyukur. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang ayo siapa yang mau coba kata yang lain yang belum pernah? Ya, silakan. Siapa mau coba? Pak Hadi ada Pak Hadi? Pak Hadi di papan ada? Coba kata syukur. Oke. Ibu Dewi Rambe, boleh? Ada Pak Hadi dulu ya? Boleh Pak Hadi? Silakan Pak Hadi. Syukur, Ya. syakaro. Sakaro. Dia telah bersyukur. Syakaro gitu, dua. Yuk. Sakaro, sakorta, sakortum, sakorna. Sakartu. Syakar. Ulangi Pak, syakaro. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja, Pak. Mau selesai Pak Dokter. Sakorta, sakortum. Syaka Pak, syaka. Oke ya kau. Syakaro. Sakaro ya. Sakaro, sakorta, sakortum. Syakar Pak, yang syako. Syakarta. Sakarta ya. Ya. Sakaro, sakorta, Jakarta. Oh iya. Sakaro, sakarta, sakortum, sakortu, sakorna. Kok jadi kova? Jangan kak. Kok jadi kof? Kak, bukan kak. Semuanya kak. Iya. Iya. Ulangi lagi Pak, syakaro. Sakaro, sakorta, sakortum. Kok jadi kova? Syaka. Jakarta, Enggak, Jakarta. itu namanya idiolek. Ya kebiasaan. Susah Ustaz sekarang. Tapi beda angka. Jawab Adi. Ayo, sekali lagi. Syakaru. Pakainya kak. Ya. Sakaro, sakarta, sakartum. Ya. Karena sakartu, Kartu. ya. Oke, artinya Pak, syakaro dia telah bersyukur. Sakaro dia bersyukur, dia telah bersyukur. Ya. Sakaru mereka telah bersyukur. Sakorta kami bersyukur. Sakarta ya. Sakartu mereka telah bersyukur. Sakartu aku telah bersyukur. Sakarna kami telah bersyukur. Oke. Jawab artinya, Pak Di ya, siap ya? Yang lain di hati ya. Syakaru. Mereka telah bersyukur. Betul. Sobarna. Mereka telah bersabar. Kurang. Kami telah bersabar. Oke, kami telah bersabar, betul. Kemudian abatu. Aku telah Abatu. Apa Pak asalnya? Aku telah beribadah. Oh, ambil yang lain diam. ada. Abad tuh Pak? Aku telah beribadah. Ya kan? Abad itu ibadah asalnya. Abad ibadah. Ya kan? Berarti abad itu aku telah beribadah. Oke ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini semua peserta mohon Bu, Bapak
kembali ulang-ulang. Kenapa? Karena sebenarnya ini contoh untuk kata yang lain sangat banyak yang hurufnya 3 itu. Zolim, zolama, zolamu, kafir, kafaro, kafaru, ya kan Bu? Apalagi itu? Fasik, fasako, fasako, itu kan sama cara membuatnya. Nah, ini kita udah pilihkan 6 contoh kata yang hurufnya 3. Ya, oke. Sekarang kita pun sudah belajar ya kata yang hurufnya itu 4. Ya, yang hurufnya apa? 4. Pertama itu kata yang berpola fa'ala menjadi af'ala. Yang pakai tambahan hamzah di depan. Contohnya iman kan? Amana. Amana, amanu. Kemudian infak. Anfaqo. Tuh ada hamzahnya kan? Anfaqo, anfaqo. Yang kedua Bu, yang menggunakan tambahan apa? Alif. Sesudah pertama. Contohnya jihad. Lampunya adalah jahada. Kan? Ada alifnya. Itu tambahan. Jahada, dia telah berjihad. Dan seterusnya. Kemudian yang menggunakan tambahan tasydid. Ya, misalnya apa? Sabbaha. Asalnya 3 huruf ya. Sabaha, tapi pakai tasydid ini. Sabbaha. Dia telah bertasbih. Akhirnya kita sudah pelajari Bu. Saya pertemuan yang ke-6. Yang sudah kita mengulangnya. Hari ini kita praktek lagi nih. Ya. Oke, coba. Saya minta kepada Ibu Nur Hayati. Ayo Bu, coba ulang kata infak. Anfako, anfako. Silakan Ibu Nur Hayati. Anfaka, anfaku. Anfakta, anfaktu. Anfaktu, anfakna. Anfakta, dia telah berinfak. Anfaktu, kamu telah berinfak. Mereka. Mereka telah berinfak. Anfakta, kamu telah berinfak. Anfaktum, kalian telah berinfak. Anfaktu, aku telah berinfak. Anfakna, kami telah berinfak. Jawab artinya, Ibu Nur Hayati. Anfaku. Mereka telah berinfak. Betul. Jahadana. Kami telah berjihad. Mantap, Masya Allah. Luar biasa ya. Oke ya. Jelas ya? Untuk yang lain semua sama cara bentuknya itu. Ya, cara bentuknya. Ya. Sekarang kita akan mengulang Bu materi kita pekan lalu. Ya. Kita sudah belajar tentang fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Kata kerja sekarang. Ya, kata kerja sekarang. Oke. Saya ulangi ya Bu ya. Jadi kata kerja sekarang itu kan nanti ditandai dengan adanya garis merah dalam Al-Quran sekejap. Berarti dalam terjemahnya apa? Tanpa telah. Ingat pola garis? Merah sekarang tanpa telah. Merah, garis merah itu sekarang. Kata kerja sekarang tanpa telah. Terjemahnya tanpa menggunakan kata telah. Nah, tapi muncul pertanyaan, siapa pelakunya? Yu'minuna itu. Apakah saya beriman, ataukah dia beriman, ataukah mereka beriman? Disinilah kita belajar ilmunya. Oke, sama. Asalnya ada berapa? Ada 14 polanya, Pak, Ibu sekalian. Tetapi di sekejap ini, kita hanya belajar yang kerap saja. Yang mana? Hanya 6 saja itu. 6. Yang pelakunya, huwa dia hum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Oke ya. Sekarang apa cirinya Bu? Ini mudah sekali. Kalau lampaukan ditandai dengan huruf bagian belakang. Fa'alu ada waw mereka telah. Fa'ata ada tak kamu telah. Sebaliknya kalau kata sekarang itu ditandai dengan adanya tambahan huruf di bagian depan. Ya, contoh kan? Fa'ala dia telah mengerjakan. Tambah niya di depan. Bacanya itu menjadi yaf'alu. Dia mengerjakan, kan? Dia mengerjakan tanpa telah. Kemudian yaf'aluna mereka mengerjakan. Oh, banyak. Ya di depan kan dia. Tapi tambah waw nun di belakang menjadi mereka. Ya, ini contohnya Bu banyak banget dalam Al-Qur'an nih yang mereka ini. Nah, enggak tahu cirinya itu, Pak. Berikutnya taf'alu kamu mengerjakan. Ta itu kamu. Jadi kalau ya dia, ta itu anta kamu. Oke. Lalu taf'aluna kalian mengerjakan. Kalian kan banyak. Apa itu? Sama ta di depan kan kamu.
Tapi karena banyak, maka belakangnya pun pakai waw nun. Gitu. Kemudian af'alu, a itu ana, aku. Naf'alu, na itu nahnu, kami. Jadi ada 4 Pak yang mau diingat. Ya, ta, ana, depannya itu. Ya, dia, tak, kamu, a, ana, aku, na, nahnu, kamu. Ini ilmu luar biasa. Munculnya dalam Al-Quran. Nah, nanti kalau ada waw nunnya baru tunjukkan banyak. Ya, dia, pakai waw nun, berarti mereka. Tak, kamu, pakai waw nun, berarti kalian. Ya. Ini mohon bosan diulang sering-sering polanya ini. Kenapa? Karena contohnya luar biasa banyaknya. Dalam setiap halaman Al-Quran. Oke. Dan saya sudah ajarkan caranya kan Bu? Kita apa? Sama seperti fa'ala ditunjuk. Yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'alu ke depan kamu mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan. Oke. Saya ulangi Bu ya, contohnya ini, caranya mengiramakan. Ya, harapin dulu. Tunjuk ya, saya sendiri aja. Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan. Tunjuk. Taf'alu kamu mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan. Gitu. Pak, yang perlu perhatikan apa? Nah, sering begini Bu. Yaf'alu yaf'aluna. Itu kan dipanjangkan. Ya. Jangan dipanjangkan naknya. Yaf'alu yaf'aluna gitu. Bukan yaf'aluna. Oke. Taf'alu taf'aluna. Bukan taf'alu taf'aluna. Enggak gitu. Ya. Oke. Ya. Dan enggak usah tekan ya. Bukan taf'alu taf'aluna. Kalau begitu bunyinya Pak itu ada hamzahnya berarti. Taf'alu taf'aluna. Gitu. Jadi bukan nak. Kalau nak itu berarti ada hamzah di belakang. Enggak begitu. Ya. Ini mohon perhatikan. Af'alu naf'alu. Nah, bukan af'alu naf'alu. Itu enggak panjang. Pendek kan? Af'alu naf'alu. Af'alu naf'alu. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, itu. Pak Ustadz boleh tanya enggak? Ya. Boleh tanya, Pak? Apa Ibu? Silakan. Yang af'alu yang aku ini yang nomor 13 itu af'alu kok sama ini sama fi'il madi ada af'alu juga ya? Yang 4 huruf. Beda Ibu kalau itu Bu, dia belakangnya fathah. Af'ala. Af'ala. Gitu. Kalau ini enggak dia belakangnya dhammah. Af'alu. Nah, nanti Bu, bedanya apa dia nih kalau pakai sekejap itu beda karena kan dia bergaris merah. Garisnya merah Ibu. Kalau itu kan garisnya hijau. Gitu. Oh iya. Nah, memang kalau pakai Al-Quran selain sekejap itu pasti akan sama sekali. Sama sekali bunyinya. Kalau pakai Al-Quran selain sekejap. Coba pakai sekejap itu langsung beda. Kelihatan bedanya itu. Oke. Sekarang kita mau dengarkan nih. Yang mau setoran. Oh, luar biasa. Masya Allah di grup. Cukup banyak yang setoran nih. Nah, sekarang kita mau minta siapa yang mau setoran. Oke. Ayo. Yang belum pernah setoran sebelumnya. Kalau Pak Hiti ini sering setoran nih. Alhamdulillah. Ayo. Siapa yang mau setoran? Pak Ahmad Rosdi ada? Belum bisa saya, Pak. Oke, nggak apa. Ayo, siapa yang mau coba? Ya, Ustaz. Oke, silakan. Ayo. Ayo. Ya, dengan hafalannya ya. Ya, silakan. Siapa? Suaranya putus-putus. Putus-putus suaranya. Ya, silakan. Siapa? Siapa yang mau coba? Pak Hadi. Pak Hadi, Ustaz. Oh, Pak Hadi lagi ya? Ya. Kalau belum pernah ya? Oke, silakan Pak Hadi. Pak Hadi demam panggung ya. Lagi suka tampil ini, Bu. Ya, Japaluna, tap'aluna, ap'alu, nap'alu. Oke, benar. Terus artinya?
Yaf'alu dia telah mengerjakan. Kok pakai telah? Iya. Sedang ya, ya. Iya, dia mengerjakan. Dia mengerjakan. Taf'aluna mereka mengerjakan. Yaf'alunya pakai ya, Pak. Ya, yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna mereka mengerjakan. Kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Oke, sudah ya, mantap ya. Sekarang Pak, latihan menjawab artinya. Siap ya? Dengan 6 kata ini. Siap. Yasbiruna. Dia yasbiru, sabar. Oke, sabar dapat. Dia Sekarang bersabar. yasbirunya. Yasbiruna. Oh, mereka bersabar. Betul. Mereka kenapa ada ya di depan, ada unun di belakang. Betul. 1. 2, Pak. Nashkuru. Kami bersyukur. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekarang yang lain. Ayo yang lain. Siapa yang lain? Oke. Ibu Asri, ada Ibu Asri? Ada Ibu Asri? Oke, Ibu Nasrah deh, Ibu Nasrah. Ayo Ibu Nasrah. Coba Ada, Ibu. Ustaz. Ya, silakan Ibu coba kata syukur, kata ibadah. Ya, budu. Siapa ini? Ibu Nasrah. Siapa? Ya buduna, tak buduna, budu. Artinya? Ya budu diam beribadah. Ya buduna mereka beribadah. Tak budu kamu beribadah. Tak buduna kalian beribadah. Budu aku beribadah. Nak budu kami beribadah. Oke, mantap. Jawab artinya. Oke, siapa ya Ibu Nasrah? 3 soal. Ayo. Pak Mandi ketawa. Ya buduna. Ya buduna mereka beribadah. Ibu lihatnya ke depan Ibu, jangan ke bawah, lihat ke depan. Kalau ke bawah tuh perasaan buruk Ibu. Jadi nyontek. Malu kalau ke bawah. Ya oke. Yang kedua Bu. Nasbiru. Nasbiru kami bersabar. Oke, yang ketiga. Yashkuruna. Yaskuruna kamu bersyukur. Syukurnya benar, kamunya salah. Yashkuruna. Mereka bersyukur. Iya, mereka bersyukur. Ya kan, Bu? Pengaruh Pak Hadi, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Masya Allah. Ya sih berasa ya? Oke. Satu lagi. Ayo. Pak, siapa yang jarang-jarang nih? Ada Ibu Hasanah bisa mencoba? Atau yang lain? Ada Ibu Hasanah? Kata mereka bersyukur. Yasbiru. Oke, silakan Ibu. Bisa Bu coba Ibu Hasanah? Yasbiruna. Yasbiruna. Tasbiruna. Nasbiru. Oke, benar. Artinya Bu, yasbiru dia bersabar. Yasbiru dia bersabar. Yasbiruna mereka bersabar. Tasbiru kalian bersabar. Kamu bersabar. Tasbiruna kalian bersabar. Asbiru aku bersabar. Nasbiru kami bersabar. Oke, mantap ya. Masya Allah, luar biasa Ibu Hasanah. Sekarang Ibu jawab artinya. Siap ya? Yang lain menjawab dalam hati. Ya. Biar nggak mengganggu konsentrasi Ibu Hasanah. Oke, siap Ibu? Ya. Acak ya.
Nasbiru. Aku bersabar. Kurang tepat. Nasbiru. Kami bersabar. Iya kan, na Ibu. Nah itu kan Ya, kami. Ya. Berikutnya. Yashkuruna. Mereka bersyukur. Mantap. Satu lagi Bu. A'malu. A'malu. Aku beramal. Mantap. Luar biasa. Masya Allah. Jelas Ibu Hasanah ya? Jelas ini? Oke. Bapak Ibu, ini apa? Kata yang lain akan sama seperti itu. Kafir. Kafaro, yakfuru, yakfuruna. Fasik, yafsuku, yafsukuna. Zolim, yazlimu, yazlimuna. Dan seterusnya. Ya, bisa dicoba sendiri untuk kata yang lain ini. Oke ya. Nah, inilah materi kita pekan lalu. Oke. Sampai sini sekalian, apakah jelas semua materi yang telah kita pelajari? Terutama untuk kata kerja sekarang ini. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada Pak. Boleh Pak. Ya silakan Mega. Suaranya kurang keras Ibu Mega. Mega. Yang sujud Pak, yasjudu. Kalau aku bersujud itu jadi asjudu. Betul. Asjudu. Asjudu. Iya, betul. Ya-nya hilang. Nggak hilang. Kan Tambah yasjudu. Sama biasa Bu. Yasjudu. Asjudu. Yasjudu, yasjuduna. Tasjudu, tasjuduna. Asjudu, asjudu. Semuanya ada. Asjudu. Ya, maksudnya Pak Ustadz, iya-nya tuh hilang. Kalau aku kan jadi A kan? Oh iya, maksudnya semuanya. Itu kan tambahan huruf Bu, berganti. Iya, Jadi huruf depan itu pasti berganti Bu, pasti berganti. Jadi Ya. alif, ya-nya hilang. Iya, semua hilang Bu. Kalau Jadi dia kalau berarti ya, kalau kamu berarti tak kan berganti tuh. Jadi kalau iya buat dia sama mereka gitu kan Pak Ustadz? Oke Ibu Mega, jelas ini? Iya Pak. Hilang ya Pak ya. Oke. Nah ini Bu Mang, mohon diulang sering-sering Bu, karena apa ini contohnya luar biasa banyak dalam Al-Quran. Polanya nih, yaf'alu itu dihafal betul itu Bu. Karena kalau kita sholat, ya jadi makmum, kita ngaji, kita pasti ketemu tuh ilmunya di situ. Cuma katanya ganti-ganti. Ya. Sebagian kata berwarna biru, itu bisa ditebak asalnya. Kalau warna hitam, cuma artinya kita perlu cari itu di kamus. Tapi kalau polanya akan ketahuan dengan ilmu ini. Ya, oke. Hari ini Bu kita akan nambah nih. Nambah untuk kata kerja sekarang yang 4 hurufnya itu. Ya apa? 4 hurufnya. Nah ini nih. Lihat bukunya Bu. Halaman 112. Ya. Bagaimana merubah kata kerja sekarang kalau hurufnya itu 4? Ingat kan? Kita sudah belajar pola lampau. Ada kata yang hurufnya 4 kan? Ya misalnya apa? Iman. Amana. Yang pakai hamzah itu. Oke. Sekarang Bu, bagaimana cara merubahnya itu? Nah, kita belajar ini. Ya, ini. Lihat nomor 1. Kata iman. Iman kan lampunya amana pakai hamzah. Dia telah beriman. Bu, berubah tulisannya menjadi yu'minu. Dia beriman. Gitu. Nah, ini Bu, ada yang unik loh. Apa itu Bu? Lihat. Bilangnya bukan ya'manu. Bukan. Tapi apa? Yu'minu. Apa itu? Depannya doma. Oke. Ini tandanya nih Bu. Dan huruf sebelum tadi itu kasroh. Ini rumusnya Ibu. Ya. Ingat-ingat, tanda-tandain. Semua kata kerja sekarang itu. Kalau dia berasal dari 4 huruf. Itu pasti berawalan doma bukan fathah. Kalau 3 huruf itu pasti, kalau 3 huruf pasti fathah. Ya, yasjudu, ya budu, yashkur semua ya. Tetapi kalau dia tuh asalnya 4 huruf, lampunya 4 huruf itu pasti berawal apa? Doma. Nah contohnya ini, yu'minu. 1 ya. Yang kedua apa lagi Bu? Huruf sebelum terakhirnya itu selalu kasroh. Kan? Yu'minu. Huruf terakhirnya. Sebelumnya itu yang selalu kasroh. Makanya bilangnya apa? Yu'minu. Gitu. Yu'minu. Ya. Tapi semuanya sama. Itu aja beda-beda. Jadi semua kata yang 4 huruf Bu akan begini modelnya nanti secara umum. Ya. Nah, ini kelihatan contoh-contohnya.
Tapi cara membuat lamponya sekarang itu sama semuanya. Sama seperti pola asal. Yaf'alu. Tapi Ustaz, ada ini yu'minu, kenapa bisa sama di sini? Apa sama? Yu'minuna. Yang ini sama ini. Yu'minuna, tu'minuna, u'minu. Beda semuanya. Bukan tu'minuna di sini, Ustaz. Di mana? Poin yang dari nomor berapa dari atas, Ustaz? Yu'minuna. Ya, yang bawah, Ustaz. Ya, ini salah. Ya, itu Ustaz. Tu'minuna. Ya, PowerPoint-nya salah. Yang punya Anda benar kan? Punya Anda? Pak. Ya, ini masih pakai yang lama PowerPoint ternyata ini. Nomor 2. Bukunya benar kan bukunya? Benar, Pak. Benar, Ustaz. Oke, udah nggak apa. Intinya Bukunya apa? betul, Intinya sama. bukunya betul. Oke, sekarang coba dirubah ya. Ibu Nurlela, ayo Bu. Yu'minuna, silakan. Salah tuh. Yu'minuna, tu'minuna, nu'minu. Artinya, yu'minu dia beriman. Yu'minu dia beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Tu'minu, kamu beriman. Tu'minuna, kalian beriman. U'minu, aku beriman. Nu'minu, kami beriman. Jawab artinya yu'minuna. Mereka beriman. Itu kan di Al-Baqarah kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Mereka beriman. Itu dhammah. Tapi pakai unun. Ya, kepada yang ghaib. Berikutnya, nu'minu. Kami beriman. Kami beriman. Jelas ini ya? Oke, sekarang. Tanya Ustaz. Boleh tanya Ustaz? Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Pak Mazwar. Ya, Pak Mazwar. Ya, Pak. Tadi kan Ustaz bilang ini 4 huruf ya. Kok saya lihat 3 huruf. Di mana 4 hurufnya, Ustaz? Bapak, itu ngukurnya, Pak. Kata kerja lampaunya yang dilihat. Kata kerja apa? Lampau. Bapak sudah belajar, Pak, kata lampau itu. Untuk kata iman. Ya, nggak sama aja dengan yuf'ilu kan. Itu 3 huruf. Tapi kok bilangnya 4 huruf gitu loh. Jadi kan amanu asalnya ya. Pak Mazwar, itu menghitung 4 huruf, Pak. Itu dari kata kerja lampau yang dihitung. Ya. Memang ketika dia itu berdiri sekarang itu nggak kelihatan. Tapi ini dianggap kata yang 4 hurufnya. Karena asalnya adalah 4 huruf. Bapak lihat apa? Lampaunya. Jadi mengukur itu, Bu. 3 atau 4 itu ada dari kata kerja lampaunya yang dilihat. Gitu. Dari situ nanti berubahlah ke kata kerja sekarang. Itu ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Nah, contohnya ini, Pak. Ini yu'minu kan asalnya amanah 4 huruf. Nah, menjadi yu'minu. Memang dia hurufnya sama seperti biasa, Pak. Ya. Tapi bedanya apa? Karena dia asalnya 4 huruf, Pak. Bilangnya bukan ya, tapi yu. Nah, gitu. Itu beda. Kenapa? Karena asalnya adalah 4 huruf. Itu saya maksudkan. Ya. Maaf, Ustaz. Jadi melihat 4 hurufnya itu masuk dibalikin ke kata kerja lampau. Harus gitu. Ya. Makanya Anda harus gini. Makanya kan kita sudah belajar tuh. Sudah belajar tuh iman. Lampaunya adalah amanah. Itu kan 4 huruf itu. A2. Ma 3. Na 4. Gitu. Itu dihitung ini amanah. Dia telah beriman. Karena panjang. Kan? Kalau mau menjadi sekarang menjadi yu'minu. Nah, bukan ya'manu tapi yu'minu. Kenapa? Semua kata yang asalnya 4 huruf itu, Bu, pasti berawalan yu. Pasti berawalan apa? Yu doma. Lalu huruf sebelum takdir itu pasti kasroh. Nah, ini contohnya nih, Bu. Itu barangkali yang tidak jelas tadi Ustaz tentang A, alif, min, nun. Jadi dihitung 3, padahal kan A-nya panjang. Ya, A-nya panjang. Kan 2 itu harokat punya. Itu kan 2 harokat. Tapi 2 huruf itu. Oh, jadi bukan dilihat asal kata ya, Pak ya? Imanun bukan. Bukan dilihat dari asal kata ya, Pak ya? Iya. Imanun. Jadi Bu, melihatnya ke kata kerja lampaunya. Ya. Memang kalau asalnya 3 huruf sebenarnya. Amanah. Tapi yang ini, Bu, dia kan bukan dari aman, dia dari aman asalnya itu. Dari 4 huruf. Kita sering urutkan, Bu.
Itu amanah 4 huruf, asalnya 3 huruf. Yang paling asal itu amina, dia telah beraman. Dia telah apa? Aman. Aman. Tapi ditambah 1 huruf itu hamzah di depan menjadi amanah. Artinya berubah menjadi dia telah beriman. Nanti dari kata iman ini sebenarnya mau kita rubah ke pola yang sekarang. Gitu. Itulah yang apa, Bu? Rumusnya sama semua itu. Apa itu? Yaitu depannya adalah doma dan huruf sebelum takkid selalu kasroh. Hasilnya begini nih. Yu'minu, dia beriman. Tapi cara membuat sekarang semua sama dengan yang lainnya itu. Ya, cara menambahnya sama aja. Oke ya? Semoga bisa dipahami ini. Ya, makanya ini materi Bu memang dia bersusun, Pak. Kalau orang nggak perhatikan materi yang sebelumnya, Pak, itu pasti akan keliru, nggak bisa paham ini. Makanya kita urut, belajar dulu lampau, oke? Yang 3 huruf, 4 huruf. Setelah belajar yang kata kerja sekarang yang 3 huruf, baru yang 4 huruf. Karena akan bersambung begitu, akan berkesinambungan materinya ini. Ya, jadi ini adalah materi yang sudah pelajari yang 4 huruf kata kerja lampau. Berikutnya ya, kata infak. Nah, ini infak. Infak kan namanya apa? Anfaqo, ya kan? Anfaqo 4 huruf. Dia telah berinfak. Sekarangnya menjadi apa? Menjadi hamzanya hilang. Langsung diganti dengan yun. Jadi yunfiku. Jadi hamzanya udah nggak ada itu. Hamzah yang asalnya ada di lampau sudah hilang ketika menjadi kata kerja sekarang. Ditambah ya. Tapi dibaca apa? Doma. Jadi yunfiku. Yunfiku, dia berinfak. Tapi cara membuatnya semuanya sama. Coba. Ibu Mega, coba dibaca, Bu. Yunfiku, yunfikuna. Itu ada di bukunya ya. Di buku kita ada. Silakan Ibu Mega. Mic-nya Ibu. Tumfikuna. Ibu Mega, mana? Mic-nya masih mati. Mute, maaf saya mute tadi, Pak. Oke, silakan Ibu. Yunfikuna, tunfikuna, anfiku. Kenapa domah. Oh iya. Unfiku, nunfiku. Oke, artinya Bu, silakan. Yunfiku, dia berinfak. Yunfikuna, mereka berinfak. Tunfiku, kamu berinfak. Tunfikuna, kalian berinfak. Unfiku, aku berinfak. Nunfiku, kami berinfak. Oke, jawab artinya yunfikuna. Mereka berinfak. Betul kan? Ayatnya Ibu, wa mimma rozaqnahum, dan dari sebagian rezeki yang kami infak, kami rezekikan kepada mereka. Yunfikuna, mereka berinfak. Tuh, contohnya kan di situ. Kan bukan yanfiku tapi yunfiku. Oke, berikutnya nunfiku. 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 Kami berinfak. Apa Ibu? Kami berinfak. Ya harus yakin Ibu, pasti kami itu. Kan rupanya nu, ya kan? Kami berinfak. Kami, tidak bisa beragu. Gak bisa Bu, harus yakin. Makanya apa? Harus ulang ke depan. Mikir Pak. Oke Bu, nggak apa-apa. Ini kan berbelajar nih. Baru belajar kan Bu? Ya. Tapi ke depan tinggal butuh latihan aja nih. Butuh latihan. Jelas ya Bu ya? Oke. Ibu Titi. Sekarangnya apa yang kata jihad? Jihad. Ingat? Apa lampunya Ibu kata jihad? Jahada. Jahada. Hurufnya 4 kan? Apa? Ini baru ada ha, apa alif. Tambahan ha, alif. Ini tambahannya nih. Asalnya jahada menjadi ja pakai alif. Lihat. Sekarang menjadi apa? Yuja. Hidu. Doma kan? Yuja pakai alif. Yuja. Hi-nya kasroh. Hidu. Semuanya sama ke bawah. Coba. Hidu yujahiduna. Tujahiduna. Nujahidu. Betul, artinya yujahidu dia berjihad.
Yujahidu mereka berjihad. Yujahiduna. Yujahidu mereka yujahidu dia berjihad. Yujahiduna mereka berjihad. Tujahidu kamu berjihad. Tujahiduna kalian berjihad. Ujahidu aku berjihad. Nujahidu kami berjihad. Ya, seperti itu Ibu. Oke. Jawab artinya. Siap ya? Ya, Ustaz. Ujahidu. Aku berjihad. Betul. Yujahiduna. Mereka berjihad. Mantap. Alhamdulillah. Pak Ibu, apa sama hijrah? Kan? Hijrah kan lampunya apa? Hajar tuh 4 hurufnya. Jadi apa? Yuhajiru tuh. Harokatnya sama bunyi itu. Harokatnya sama. Kan? Yuhajiru, yuhajiruna. Yuhajiru dia berhijrah. Yuhajiruna mereka berhijrah dan seterusnya. Jelas ini? Oke Bu, sudah kan? Nah sekarang kata tasbih. Ingat apa tasbih, Pak Yud? Lampunya apa? Tasbih. Pak Yud? Ya. Tasbih apa kata lampunya? Sabaha. Bukan. Tasbihu. Tasbih lampunya kata tasbih. Tasbih. Sabaha pakai tasdid. Sabah. Ya sabaha tadi. Kurang tasdidnya tadi. Kurang dalam tasdidnya. Kurang dalam. Sabaha gitu. Nah, ini kan Bu, lihat nih. Menjadi yusabbihu. Tetap tasdidnya, tapi depannya dhamma. Jadi bukan yasbahu tapi yusabbihu. Sisanya sama semuanya. Coba Pak Yud. Yusabbihu, yusabbihuna. Yusabbihu, yusabbihuna. Yusabbihu. Sabah. Oh, sabah. Ya sekarang Ibu Ulang sekarang. Ya? Sekarang. Benar. Yusabbihu, yusabbihuna. Tusabbihu, tusabbihuna. Usabbihu, nusabbihu. Oke, artinya. Yusabihu dia bertasbih. Yusabihu dia bertasbih. Yusabihuna mereka bertasbih. Tusabihu kamu bertasbih. Tusabihuna kalian bertasbih. Usabihu aku bertasbih. Nusabihu kami bertasbih. Oke, jawab artinya. Nusabihu kami bertasbih. Yusabbihuna dia bertasbih. Mereka bertasbih. Mereka bertasbih. Mereka kan ada wawununya Pak. Kan? Nah, ini Pak, ini mohon diperhatikan. Itulah Al-Quran begitu modelnya. Ada yusabbihu, oke. Ada yusabbihuna. Dia jadi mereka. Oh, ini ilmunya Masya Allah. Banyak banget di Al-Quran itu. Akan jumpa tiap halaman. Seputar ini. Oke Bu sekalian. Nah, ini adalah contoh. Nah, kalau nanti praktek, Anda akan ketemu kata-kata lain apa yang seperti begini modelnya. Oke, udah. Oh ini seperti kata infak. Ini seperti kata jihad, hidup dan seterusnya. Ada kan ketemu lagi dalam prakteknya. Ini kan Islam yuslimu, syirik itu yusyriku. Hijrah yuhajir pakai alif. Haram itu yuharrim pakai tasydid. Nah, itu terjadi tidak apa di Al-Qur'an. Kurang begini modelnya. Oke ya. Jadi dengan demikian sekalian, kita sudah belajar apa? Sudah belajar 10 kata kerja sekarang. 6 yang hurufnya 3, lalu 4 yang hurufnya apa? Ada 4. Ini mau diulang-ulang ini. Diulang-ulang, oke. Nanti minggu depan kita akan latihan kembali. Tugas Anda untuk minggu depan. Oke, apa itu, Pak? Silakan pilih satu kata dari 4 saja ya. Kata iman, infak, jihad, tasbih, itu aja yang dipilih. Lalu Anda silakan rubah dan dihafal ya, di store hafalannya untuk kata kerja sekarang.
minggu depan kita masuk, Bu, kita akan latihan apa? Menjawab acak dengan cepat. Berarti sudah 10 kata yang akan kita latih untuk minggu depan. Jelas ya? Misalnya Pak Hamani milih kata iman, Pak Yud kata syukur, ya. Ini ganti-ganti, ya. Beda-beda, usahakan beda-beda. Jelas ya? Oke? Pak Ustadz, boleh tanya? Materi kita untuk hari ini. Ya, Boleh silakan yang tanya? bertanya. Silakan Pak Tengku, Pak Teguh. Saya ini terinspirasi dengan kata dasar 4 huruf yang madi atau yang lampau tadi Pak Ustadz sudah sebutkan. Saya hanya ingin mengulang, tolong dikoreksi yang di atas. Seperti misalnya ibadah, abadah, zikir, zakara, kemudian syukur, syakara, gani sabara, sama alama, apa betul alama dan amala gitu. Bukan, Pak. Alima dan amilah. Jadi gini, Pak. Itu asalnya memang semuanya fathah. Tapi sebagian kata Pak dia menggunakan kasrah huruf keduanya. Contohnya apa? Ilmu itu bilangnya Ilmu bukan dan alama, tapi amal. alima. Gitu, Pak. Hurufnya 3 Amal, benar. amilah. Tapi huruf kedua itu dia bukan fathah, tapi kasrah. Jadi alima, amilah. Ya, alima, amilah. Alima, amilah. Yang pertama itu semua fathah. Iya, betul. Yang pertama selalu kasrah. Yang pertama kasrah apa? Fathah. Yang pertama selalu fathah, Ya. Di atas. Lalu yang terakhir, Pak, itu dia fathah juga. Yang mana? Yang terakhir huruf ketiganya fathah juga. Ada rumusnya itu, Ustaz, atau hal. Oke, sebentar ya, sebentar Pak, sebentar. Jadi yang berubah cuma apa? Huruf kedua. Huruf kedua. Jadi dua kita pelajari. Ada yang fa'ala semuanya fathah, ibadah, abadah, zikir, zakaro. Oke. Lalu yang kedua adalah apa? Adalah yang dia fathah, kasroh, fathah. Apa contohnya itu? Ilmu, alima, amal, amila. Sudah begitu model bahasanya begitu, Pak. Ya. Nah, kalau Anda baca semua fathah itu pasti salah, dan itu haram hukumnya. Ada, maaf Ustaz, ada rumusnya atau memang kata tertentu saja? Nggak ada rumusnya, ini nggak ada rumusnya. Oke. Ini dihafal. Ya. Yes. Kalau ibadah bilangnya abadah, nggak ada rumusnya itu. Yang ini nggak ada rumusnya, Pak. Ini dihafal satu persatu. Ilmu itu bilangnya adalah alima. Oke. Dan kalau Anda ngaji pasti jumpa begitu, Pak. Oh, ini hurufnya 3, tapi dia polanya fa'ila. Jadi fathah, kasroh, fathah. Nah, itu dengan terbiasa Pak kita ngaji, kita akan ketemu tuh. Oh, ini dia polanya apa? Fa'ila. Fathah, kasroh, fathah. Ini semuanya fathah. Gitu. Itu pembiasaan aja. Biasanya kita ngaji. Nah, ini berlaku kita mau ngomong pun sama juga akan begitu modelnya. Gitu. Cuma untuk apa? Untuk perubahan menjadi lampau sekarang, itu semua sama modelnya. Itu yang saya katakan boleh sama bentuknya. Mungkin demikian Pak Teguh jawaban dari saya. Ada satu sedikit lagi tapi agak tergelitik ini, yang terakhir yang 4 ini. Itu pola domah di awal, fathah 2 terakhir. Apakah itu arahnya pengertiannya di pada posisi yang lain atau posisi di madi mungkin? Oh ya. Nah, kita belum belajar ya. Kita ada apa tentang pasif ya? Pasif aja materinya. Nanti kita akan belajar. Tapi dia beda Pak. Beda. Nanti kita belum belajar. Sekarang Pak dulu Bu, kita akan coba urut materi kita. Sekarang Anda belajar yang hurufnya 4 ketika menjadi sekarang dia depannya doma. Lalu apa? Sebelum tak itu kasroh. Begitu dulu posisinya. Nanti ada yang mirip-mirip dengan itu, tapi nggak sama. Ya. Demikian ya Pak Teguh ya. Oke. Terima kasih, syukran. Ya, syukur. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu, semua materi kita hari ini telah kita pelajari. Oke. Mohon diulang-ulang sekalian, terutama untuk sore minggu depan, yaitu pilih 1 kata dari 4 kata ini, lalu silakan dirubah menjadi kata kerja sekarang. Masuk kelas minggu depan, kita akan latihan 10 kata yang akan kita latih untuk kata kerja sekarang. Berarti udah lampau ada 10, oke? 10 sekarang ada 10, berarti 20. 20 kali 6, berarti ada 60 kata yang kita latih untuk menjawabnya insya Allah. Ya. Ini setiap minggu Pak, pertama itu sini. Setiap minggu sampai ribuan kita pelajari sampai di akhir pertemuan kita. Tapi apa basic? Karena semua pola akan begini modelnya, semua kata akan begini cara menyusunnya itu. Pak Ustadz, saya belum. Pak Ustadz boleh tanya, saya belum jelas yang tadi kasroh itu yang mana Pak Ustadz ya? Bu, kasroh itu Bu, yu minu mi Bu, itu namanya kasroh, harga di bawah.
Yu'minu, kan yu ada mi. Itu namanya haraka kasrah, harakat yang di bawah. Oh. Kalau yang di atas namanya fathah. Iya, maksudnya tahu itu. Yang ini yang ketiga itu ya Pak ya. Huruf Ya, ketiganya. huruf sebelum terakhirnya Bu itu wajib kasroh. Kan yu'minu. Tuh lihat. Yun fiku. Yuja hi kasroh. Yusab bih. Nah, semua begitu kan modelnya? Yang terakhir ya Pak ya. Kalau ada gitu begini. Kedua dari akhir. Hurufnya itu Belum terakhir. Iya. Huruf sebelum terakhirnya kasroh. Kedua. Oke. Cukup ya? Oke, kita break ya. Kita break 5 menit. Lalu kita masuk untuk latihan menerjemahkan. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerjemahkan bagi susah menerjemahkan. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ya untuk latihan menerjemahkan mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari Ibu Sarah. Ada Ibu Sarah B? Sarah B. Ya, Pak. Oke. Bisa Ibu? Ayat yang ke-21 Ibu. Saya akan terjemahkan. Mohon apa didekatkan mic-nya Bu ya biar kedengaran suaranya agak kecil. 21. Oh ya pakai ini Pak. Mohon yang lain tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina wahai manusia. Ya ayyuha wahai An-nasu manusia, budu sembahlah oleh kalian, Robbakum Tuhan kalian, allazina yang telah khalaqakum menciptakan kalian, walazina dan orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian, la'alakum agar kalian tattaqun kalian bertakwa. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu lihat ini agak mudah ya, nggak ada kata warna hitam kan Bu? Semuanya Iya, apa? Warnanya itu merah atau biru. Biru pun banyak yang berpola. Tuh. Ya ayyuhan nasu wahai manusia, ubudu dari kata ibadah, garisnya hitam. Ya, tapi ubudu beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian allazi yang khalaqa, tuh dari kata khaliq, Allah itu khaliq. Khalaqa, dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan. Ya, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Dan orang-orang yang kan orang-orang dari sebelum kalian. Bu, ini boleh terjemahkan apa? Dan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian. Asalnya ada dan orang-orang yang dari sebelum kalian. Boleh terjemahannya menjadi dan orang-orang sebelum kalian. Gitu ya. Itu boleh. Disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kemudian la'allakum agar kalian tatakun kalian bertakwa. Tuh, Ibu lihat Bu? Tatakun apa nih? Kata kerja sekarang kan ada tak di depan, ada wow berarti kalian. Dari kata takwa. Tuh lihat takwa berarti kalian bertakwa. Kalian bertakwa. Oh iya.
Dipraktekkan ya Pak. Isi praktek ini, takwa. Ada tak kamu, waw nun kalian, berarti kalian bertakwa. Nih terpakai ilmunya. Kan taf'aluna ini, tatakuna, kalian bertakwa. Warna biru, kenapa? Lihat hurufnya itu, kan ada takwa. Ada Untuk ta, sekarang. ada to kan? Nah ini kayak takwa. Nah, kalian bertakwa. Iya. Ibu lihat Bu, ini agak unik loh. Kan agar la'allakum kan agar kalian. Iya. Katakan kalian bertakwa. Jadi ada dua kali kata kalian. Iya, dua Agar kali penyebutan kalian. kalian bertakwa. Begitu bahasa Arabnya, Bu. Tapi nanti kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata kalian cukup disebutkan satu kali aja. Sehingga Iya. menjadi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itulah terjemahan resmi. Ya punya kementerian begitu model yang menerjemahkan. Arabnya begini Bu, Arabnya ini. Arabnya begini Bu. Jadi bukan la'allakum taqwa, enggak gitu bahasa Arabnya itu. La'allakum taqwa, enggak gitu. Tapi begini, begini Bu bahasa Arabnya. Agar kalian bertakwa. Pakainya kata-kata sekarang, tattaquna. Jelas ya? Iya. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau terjemahkan? Yang masih jarang-jarang terjemah ini? Ayat 22. Ya. Ayo. Siapa yang mau coba? Yang seseorang di grup ini, ayo silakan. Boleh Ustaz. Ya silakan. Ibu Rahmi. Ibu Rahmi rajin nih terjemah nih. Apa? Boleh Ibu Rahmi dulu. Ustaz. Ya silakan Ibu Rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yang ja'ala lakumul arda, telah menjadikan bagi kalian bumi firasya sebagai hamparan, wasama abina dan langit sebagai atap. Oke. Wa anzala minas sama, dan dia telah menurunkan dari langit air. Wa akhraja bihi, dan maka menumbuhkan dengan air itu minas samarat, tumbuh-tumbuhan, rizqalakum, rezeki Apa, Ibu? bagi kalian. Ibu sabar Fala apa? taj'alu Ibu Rahmi, lillahi, apa tuh minas samaroti? Buah-buahan. ya Ustaz? Minas samaroti. Minas samarati, tumbuh-tumbuhan. Bukan. Minas samaroti. Buah-buahan. Iya, buah-buahan. Terus? Apa Ustaz? Lanjut. Rizqan lakum. Buah-buahan, rizqalakum, rezeki bagi kalian. Terus? Fala taj'alu lillahi, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Oke, Masya Allah, mantap. Ya. Saya ulangi Bu ya. Alladzi yang, artinya Allah yang. Ja'ala, tuh lihat kan garisnya apa? Hijau kan? Ja'ala hurufnya 3. Ja'ala. Dia telah menjadikan. Lihat Bu, ini warnanya biru kenapa? Kata yang sering muncul. Ini ada di halaman 21 itu. Kata yang sering muncul. Ya, halaman 21. Yang telah menciptakan atau menjadikan bagi kalian al-ardo firasyan, bumi sebagai hamparan, wassamaa, dan langit sebagai bina. Ibu ini bina, lihat. Karena warnanya apa? Hijau kan? Apa itu bina? Bina. Membina rumah tangga. Itu saya bahasa Arab itu Bu. Tapi dia tuh bahasa Indonesia. Tapi lihat ini artinya bukan bina itu, tapi adalah bangunan atau ke atap. Itu artinya apa? Arti yang di sini nih. Jadi dan Allah menjadikan langit sebagai apanya? Sebagai bina. Apanya? Atapnya atau bangunannya. Wa anzala, dan dia telah menurunkan dari langit ma'an air. Air. Maksudnya adalah air hujan. Wa akhraja bihi, fa itu lalu. Lalu dia telah mengeluarkan. Diterjemahkan menumbuhkan, boleh aja. Itu boleh. Asalnya adalah mengeluarkan.
maka dia telah mengeluarkan bihi dengannya air itu minat samarati dari bermacam-macam buah-buahan. Samarat itu buah-buahan. Ya. Rizqan lakum sebagai rizki bagi kalian. Oke. Fala taj'alu maka janganlah. Taj'alu lihat Bu, ada tak di depan waw kan? Kalian ini. Di kamus menjadikan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Anda dan sekutu-sekutu atau tandingan. Mengadakan mengaji itu ya? Bisa mengadakan, menjadikan sama aja itu. Ya. Oh. Ya. Bisa ya. Makanya kalian menjadikan atau mengadakan, ya sama aja. Bagi Allah, Anda dan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu. Boleh dua di mana itu? Tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, bandingan-bandingan sama aja itu maknanya. Ya. Maka janganlah kalian menjadikan atau menjadikan bagi Allah Anda dan sekutu-sekutu wa antum ta'lamun. Dan kalian kan ta'lamuna tuh kan keluar ilmunya kan? Mengetahui ilmu. Ta'lamuna dia kata ilmu. Antum kalian. Ta'lamuna kalian mengetahui. Kalian dua kali. Diterjemahkan cukup sekali aja. Dan kalian mengetahui. Kan Ustaz, tanya Ustaz. Sebentar. Kalian berilmu kan? Diterjemahkan apa? Kalian mengetahui. Oke, sudah ya? Nah, demikian Bu. Bentar. Tanya dulu. Perhatikan. Bentar dulu, sebentar. Kalau Anda perhatikan, ilmu yang kita pelajari Bu terpakai. Tuh ja'ala hurufnya 3. Terus anzala itu anzala. Dia telah menurunkan. Ini berapa hurufnya? 4. Tuh, ada hamzah di depan kan? Seperti kata infak, anfaqo, anzala, sama itu. 4 hurufnya. Gitu. Akhroja berapa hurufnya? 4 juga. 4 juga tuh pakai hamzah kan? Tuh garisnya hijau pakai hamzah. Sama juga nih. Dia telah mengeluarkan. Nah, ini contoh-contoh yang lain, Bu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Siapa? Ustaz. Bukan, Ibu Nurlela dulu satu. Ibu Nurlela. Ini Ustaz, ya terjemahannya itu fa akhraja bihi minas samarati. Jadi lalu telah dikeluarkan inginnya macam-macam buah-buahannya Ustaz. Ya. Jadi gini Bu, kalau asal katanya begini Bu, fa itu maka akhroja dia telah mengeluarkan. Itu arti. Tapi Bu, terjemah apa? Dia telah menumbuhkan. Itu terjemah makna Ibu. Menumbuh. Satu pendek satu panjang. Itu terjemah makna. Tapi kalau asalnya apa? Dia telah mengeluarkan. Bihi dengannya air hujan. Min dari as-samarot. Dari sebagian. As-samarot buah-buahan. Ya. Ini minyak Bu. Ini minyak bukan dari sebagian Bu. Dari penjelas dia mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Ini penjelas ini, bukan sebagian. Ya, Allah mengeluarkan dengannya dari buah-buahan. Diterjemahkan apa? Dari bermacam-macam buah-buahan. Gitu. Macam-macam ya Ustaz. Ya, macam-macam. Oke, ya silakan. Yang lain. Siapa lagi? Ya Pak Kasman. Itu kan taja'alu itu fi'il mudhari. Yang mana? Taja'alu. Iya betul. Kata kerja sekarang fi'il mudhari. Ustaz. Kenapa? Kenapa warna hitam? Iya warna hitam. Tuh lihat. Angkanya 5. Kenapa tidak sama yang di atas itu? Ja'ala itu warna. Oh beda. Kenapa Bu? Kalau yang di atas itu kan ja'ala, warnanya biru. Apa yang biru Pak? Dia biru karena ini ja'ala. Kata dia bukan bahasa Indonesia. Dia nggak punya asal bahasa Indonesia. Tapi dia ini diwarnakan biru karena kata yang banyak berulang. Nah, ini adanya di mana Bu? Di kertas ajaib 2 halaman 21. Apa tuh? Semua kata-kata yang banyak berulang namun tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Ja'ala. Nah, tapi dia karena banyak berulang, maka dia masuk di sini. Diberikan warna biru. Beda dengan taj'alu. Taj'alu itu kan apa? Cuma 5 kali berulang. Gitu. Jadi dia nggak bisa samakan. Gitu Pak Kasman. Ya. Memang asalnya sama. Dia kata ja'ala.
Ya. Tapi apa? Yang membuat dia warna biru itu ja'ala karena faktor seringnya muncul. Bukan karena faktor punya semua silesia. Gitu. Begitu, ya. Ya, ya. Ini penjelasannya. Cukup ya? Lanjut. Ayat ke-23. Siapa yang terjemahkan? Ustaz. Ibu siapa? Bu Titi. Ya, Ibu Titi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin. Bu agak jauh, Ibu. Agak dekat sini mic-nya. Suaranya agak jauh. Iya. Wa in kuntum fi raibin. Ya, dekat bagus. Dan Ya. jika kalian dalam keraguan mimma nazzalna dari apa yang kami telah turunkan ala abadina atas hamba kami. Oke. Faktu bisuratin maka ambillah dengan satu surat. Oke. Imithlihi dari semisalnya. Wad'u syuhada'akum dan panggillah penolong-penolong kalian min dunillahi dari selain Allah in kuntum shodiqin jika kalian adalah orang-orang yang benar. Oke, Masya Allah. Ya, mantap Bu ya. Saya ulangi Bu ya. Wa in dan jika kuntum, tuh lihat garisnya hitam kan, apa garisnya merah, hijau kan? Kuntum, ada tum. Apa tuh? Kalian telah. Nah kan? Kuntum, kalian telah. Angkanya 199 kali. Nah, ini warna biru kenapa? Karena faktor seringnya muncul dalam Al-Quran. Ya ada tuh Bu. Di kertas biru 2, oke, halaman 21. Semua itu kata yang sering muncul, tapi enggak digunakan dalam bahasa Indonesia. Ini diantaranya kuntum. Oke. Kalian telah apa? Bisa menjadi ataukah berada. Di sini enaknya apa? Dan jika kalian telah berada. Fi raibin di dalam keraguan. Mimma dari apa yang nazalna tuh. Lihat Bu. Nazalna pakai tasydid kan? Seperti sabbaha. Sabbahna. Nazalna kami telah turunkan. Ya kan? 4 hurufnya. Kami telah turunkan. Ala abdina atas hamba kami. Atau kepada hamba kami. Faktu bisuratin. Nih, garisnya hitam kan Bu? Ada perintah ini. Apa? Di kamus, maka datangkanlah. Ini ada berapa artinya? Di sini enaknya apa? Maka datangkanlah. Ibu ini bi tidak diterjemahkan. Bi. Dia satu kata dengan kata fa'atu itu di depannya. Ingat yang saya sampaikan Bu, apa seperti apa? Sit down, stand up, ya kan? Satu makna. Demikian pun bahasa Arab ada yang begitu modelnya. Jadi ini fa'atu bi satu kata, apa? Maka datangkanlah. Surat, maka datangkan satu surat min mithlihi dari semisalnya. Maksudnya apa? Semisal Al-Quran. Wada'u, dia kata dakwah. Kan? Dakwah apa? Dakwah. Ajak, panggil. Wada'u, garis hitam, perintah. Wada'u dan panggillah. Syuhada, aku punya kata syahid. Syahid itu syuhada. Diterjemahkan apa? Penolong-penolong kalian. Dan panggillah penolong-penolong kalian min dunillah dari selain Allah. In kuntum jika kalian adalah. Nah, saya kalian dulunya adalah. Disingkat kalian adalah. Shodiqin garisnya biru kan Bu? Apa? Biru pelaku orangnya. Pelaku. Ya. Ini dia kata sidik. Benar. Shodiqin orang-orang yang benar. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Oke. Ya, sudah Bu ya? Itu maknanya Bu ya, maknanya. Oke. Ibu sebentar. Ini kata kuntum kan Bu? Ya. Asal apa? Kalian dunia adalah. Tapi itu kata kuntum Bu. Dia kadang-kadang nggak mesti disebutkan artinya. Adalah. Ya. Dia pakai bahasa Indonesia. Saya adalah dokter. Cukup, saya dokter. Nah kan gitu kan? He is student. He is jadi ini kayak gini Bu, kayak gini modelnya ini. Jadi dia kadang nggak perlu sebut dalam penerjemahannya. Apa kata kana itu kadang nggak mesti sebutkan dalam penerjemahan. Ya. Oke, tapi kadang bisa dipakai. Ya silakan. Ada yang bertanya?
Mana kata yang belum jelas? Ya. Saya Pak izin Ustadz salat. boleh. Sebentar, Ibu Nurlela, ya. Mic-nya Ibu Nurlela. Mic-nya Ibu Nurlela. Waktu di surat bolehkah diartikan maka berikanlah satu surat gitu, Ustaz? Bisa juga. Intinya mereka disuruh membawa satu surat seperti Al-Quran. Tantangan kan? Jadi maka apa? Datangkanlah dengan, bawalah, ambillah, terserah. Intinya apa? Disuruh untuk membuat seperti Al-Quran. Buatlah satu surat. Ya sama aja tuh. Ya. Oke, apa lagi? Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ya, kan faktu itu hurufnya hitam. Bering. Ya Bu. Kita kan lihat di kamusnya ya Pak ya. Ya. Kalau dilihat di kamusnya kan depannya Hamzah itu kan, Hamzah. Depannya itu Hamzah kan? Itu ada Hamzah tuh. Fa tuh Hamzah kan? Depan belakangnya Hamzah. wow. Jadi ya sukan di kamus lihatnya di alif, tapi adanya pakai domah gitu. Lihatnya gimana Cek Pak lagi, Ustadz? Bu, cek lagi. Tapi kalau seharusnya Bu, dia itu depannya di apa? Depannya A. Depannya A, belakangnya itu adalah apa? Adalah wow. Nah, gitu. Maaf Ustadz. Ya. Ada yang punya dua AA, itu sama aja tuh Bu. Sama saja. Ini karena bersambung jadi hilang hamzahnya. Ya. Di sini ada U. Pak Ustadz, adanya utu. Bukan itu. Bukan itu. Ini versi hitam, Bu. Pasti kata perintah ini. Ya, bisa. Pasti ada lahnya di situ. Bisa saya bantu Ustadz ya? Saya mencarinya kan itu dari kata utu ya, atayati, utu. Utu. Jadi memang kata depannya hamzah dan ini fi'il amr ya, perintah ya. Ya. Hitam. Ya. Perintah garisnya hitam, jadi pakailah, maka datangkanlah. Ya, gitu. Utu, datangkanlah. Gini Bu, ini kalau kamu sekejap, Anda nggak usah pikirkan tuh ilmu tersebut Ibu. Tinggal lihat huruf depannya saja. Itu kan apa sekali itu Bu? Depannya apa tuh? Fa tuh. Ada hamzah. Hamzah sukun kan? Berarti itu depannya. Belakangnya adalah wow. Sudah, cari aja. Depannya itu alif, oke. Dan belakangnya itu adalah wow. Seharusnya dia ada. Jadi ada di situ. Ada. Pak Ustadz, boleh tanya Pak Ustadz? Okay. Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh tanya? Sebentar, itu kan ada halaman 13. Itu kata foto di halaman 13 ditemukan itu. Di halaman 11 bukan. Halaman 13 sebelah kiri bagian sebelah kiri. 13. Halaman 13. Bawalah, buatlah. Ya, halaman 13 bagian paling kiri atas. Iya. Ada, ya, utu. Datangkanlah, bawalah, masuklah, ya, itu maknanya. Ya, bisa buatlah, masuklah, bawalah, datangnya. Kan tuh. Surat kedua ayat 23 kan? Berarti ini nih. Tuh kan? Surat yang kedua ayat 23. Berarti yang mana? Yang ini yang dimaksudkan. Ya. Kan angkanya sama kan? 21 kali berulang dalam Al-Qur'an. Benar kan angkanya? Maka buatlah. Kemudian apa lagi? 2.23. Ditemukan pertama kali dalam surat yang kedua ayat 23. Berarti ini yang dimaksudkan, Bu. Yang depannya hamzah. Cuman di belakangnya ada ba nih ya Ustadz ya, karena tadi Ustadz bilang ba-nya itu masuk. Ya itu kan ada Bu. Fa'tubi. Tambahan kata bi kan? Fa'tubi ya. Ya, itu tambahan. Tapi intinya sama aja. Maka buatlah satu surat. Oke, cukup ya. Terakhir Ibu Nasrah. Terakhir Ibu Nasrah. Maaf Ustaz, saya mau tanyakan ini kata mislihi, kan tadi perumpamannya itu mengenai serupa dengan Al-Quran. Ya. Dari dasar mana kita menyamakan bahwa ini dari Al-Quran? Apakah dari kata bisurat saja? Maksudnya kan ini terjemahannya serupa, tetapi di Bu, itu misli kan misal, semisalnya. Iya, maksudnya banyak itu kan kata ganti menunjukkan Al-Quran, semisalnya. Ya, yang mana yang menunjukkan itu Ustaz bahwa semisal Al-Quran? Nah, karena ini ayat Bu, memang bicara masalah Al-Quran, ini ayat, gitu. Itu dipahami dari konteks ayat, dipahami bahwa ini adalah berbicara tentang Al-Quran. Makanya ketika diterjemahkan, misri kan dari semisalnya apa? Semisal Al-Quran maksudnya.
Dari pemahaman terhadap ayat yang itu kita bukan, pelajari. Ustaz. Mungkin Jadi beda-beda tergantung. Mungkin dari ini Ustaz, dari nazalna ala abdina. Ya, itu juga bisa. Ya. Kan dari apa maksudnya Al-Quran maksudnya? Apa yang telah kami turunkan kepada Ya, itu kan maksudnya hamba Al-Quran. kami. Betul, itu kan maksudnya Al-Quran. Cukup ya? Oke. Terakhir, ayat ke-24. Satu lagi dong Ustadz, boleh nggak? Ustadz, yang bisiroti itu kata satunya di mana sih kok dibilang satu surat itu? Ya, itu Bu, karena secara bahasa Bu, itu surat kan dia tunggal, singular. Nah, makanya boleh terjemahkan satu surat. Oke, Bu. Kalau surat aja boleh nggak? Boleh juga nggak apa-apa. Tapi ini mau tunjukkan satu. Oke, makasih Ustaz. Katakan satu saja sudah jangan banyak-banyak. Ya, itu maksud itu maknanya. Jelas ya? Ya. Oke, terakhir. Siapa yang mau terjemahkan ayat 24? Ayo. Saya Pak Ustaz, Widya. Siapa? Widya. Ibu siapa? Iya, Pak Ustaz. Oke, silakan. Widya. Ya, silakan Ibu Widya. Fa'il lam taf'alu fa'in, maka jika lam tidak taf'alu, kalian membuat. Walan. Apa taf'alu? Taf'alu, taf'aluna. Taf'alu, kalian membuat. Ya, bisa membuat atau mengerjakan ya? bisa. Buat nggak apa? Ya. Ayo. Mengerjakan. Walan dan tidak akan taf'alu sama tadi ya, kalian mengerjakan. Fataku, maka takutlah kalian. Ya. Takut bukan takwa ya, bukan ya, beda ya. Bukan, ini takut. Oh, iya. Ya, jadi maksudnya belakangnya itu beda, bukan takwa ya. Sama Bu. Ini asalnya takwa. Cuma katakan mana bisa takwa atau takut, sama aja Bu. Ya, tapi sini lebih enak daripada takwa. Dia asalnya takwa. Oke, sebentar. Asalnya takwa, tapi di sini diterjemahkan dengan takut lebih pas. Oh iya. Maka takutlah kepada neraka. Terus api neraka. Lati itu kalau alat itu Bu, kata warna merah kita belum belajar nih Bu. Yang ini di kertas ajaib 2 kita belum belajar ini. Dan takutlah kepada neraka yang seperti alladzi artinya itu. Ayo terus. Yang perempuan. Ya. Wakuduha. Wakuduha, bahan bakarnya. Oke. Itu manusia, wal hijaroh, dan batu. Batu itu banyak. Batu. Dan banyak. Uidat disediakan. Garisnya hijau, dua garis Bu, pasif, lampau. Pasif. Telah disediakan. Telah disediakan bagi orang kafir. Hah? Bagi apa? Bagi orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Orangnya banyak. Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Ada kata kafir kan? Kata pelaku. Tapi jamak. Orang-orang yang kafir. Oke, Masya Allah. Fa'ilam taf'alu, maka jika kalian tidak mengerjakan atau kalian tidak membuat, walan taf'alu, dan tidak akan kalian membuat. Bisa pakai apa? Bisa. Dan kalian tidak akan bisa membuat. Itu bisa. Tambah kata bisa. Fatakun naro, maka takutlah kalian kepada neraka. Allati waquduha, yang bahan bakarnya annasu wal hijaro, manusia dan batu-batu. Uiddat, telah disediakan. Nah, itu asalnya apa? Dia perempuan telah disediakan. Itu arti asalnya. Maksudnya apa? Batu-batu tersebut ya, yang telah disediakan. Ya, neraka itu siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Uiddat lil kafirin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang kafir.
Oke. Jelas Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, jadi ilmunya terbaik kan Bu? Apa ini? Taf'aluna ini muncul. Cuma ini Bu taf'alu nggak pakai nun. Kan ada dua. Ada taf'aluna atau taf'alu. Ini contoh kata yang pakai apa? Pakai taf'alu. Nah, ini Bu ilmunya Bu. Ada ilmu khususnya. Kenapa nggak pakai nun? Itu ada apa? Ada ilmu khususnya. Kita nggak belajar. Tapi intinya apa? Ada ta di depan kamu. Ada waw di belakang kan? Berarti kalian itu. Oke. Jelas Ibu untuk terjemahannya ini? Ya. Oke. Ibu, berarti sudah 2 kali ya. Anda sudah kerjakan sendiri, sudah setoran, dan sudah kita koreksi. Berarti 3 kali kita belajar ini. Anda kerjakan sendiri 1, oke. 2 ada yang setoran Anda dengarkan, 2, dan saya bantu menerjemah 3 kali. Harapan kita benar-benar bisa mapan ini, caranya kita menerjemahkan. Ya, sekarang yang terakhir, kita belajar memahami maksud ini ayat. Ya, oke. Dan yang paling penting Pak, maksudnya apa ini ayat? Ya, kita mulai ya. Ayat 21. Oke, saya jelaskan ya. Nah, ini namanya tafsir, kalau bahasa umumnya tafsir, menjelaskan makna. Cuma saya akan sampaikan dengan singkat aja nih maknanya ini. Yang penting difahami secara global. Ayat 21. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Siapa? Manusia yang beriman, manusia yang kafir, manusia munafik. Asal manusia. Ya. Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Tuhan kalian. Artinya Allah suruh kita untuk hanya menyembah, hanya beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Ya. Kenapa? Hanya kepada Allah. Kata Allah, Alladzi khalaqakum. Karena hanya Allah yang telah menciptakan kita. Demikian pula orang-orang sebelum kita. Gitu. Apa manfaatnya kalau kita beribadah? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Menjadi orang bertakwa. Ya, berarti orang apa? Orang bertakwa, orang yang akan Allah insya Allah akan jaga dari keburukan neraka jahanam. Gitu. Jadi intinya apa? Menyuruh kita untuk beribadah. Siapa? Kepada Allah. Yang kedua apa alasannya? Hanya Allah yang kita sembah, nggak boleh syirik. Karena hanya Allah yang menciptakan kita, demikian pula orang-orang tua kita sebelumnya. Oke. Nah, lalu apa manfaatnya itu? Manfaatnya orang beribadah, yaitu tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu orang-orang apa yang mendapatkan manfaat di dunia, demikian pula di akhirat, termasuk dijaga dari keburukan neraka. Oke, itu kan maknanya, ya. Lalu ayat 22, alasan lain. Kenapa beribadah itu hanya kepada Allah, nggak boleh syirik? Karena hanya Allah yang telah menjadikan untuk kalian wahai manusia bumi ini sebagai hamparan. Oke. Jadi hanya Allah yang mampu menjadikan bumi sebagai hamparan. Pak Sri, maksudnya apa itu Pak? Bumi sebagai hamparan, maksudnya apa? Hah? Tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. Hanya Allah yang bumi terhampar. Sehingga kita ini bisa tinggal di atas bumi. Masya Allah. Lalu Allah pula yang menjadikan langit sebagai bina, atap. Atap tanpa tiang yang kelihatan mata kita. Ya kan nggak bisa itu. Hanya Allah. Berikutnya, apalagi? Hanya Allah yang menurunkan dari langit air hujan. Itu air hujan, air. Lalu Allah mengeluarkan dengan air itu minat samarot, bermacam-macam buah-buahan. Ada apel, anggur, kurma, dan seterusnya. Nah, itu semuanya rizqan lakum. Sebagai rezeki untuk kalian, wahai manusia. Ya. Karena hanya Allah yang bisa buat itu semuanya untuk kalian, manusia. Maka apa? Fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan sekutu-sekutu. Tandingan-tandingan. Jangan syirik. Ya. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu apa? Hanya Allah yang mampu menciptakan dan berbuat seperti begitu. Nah, jadi ayat ini Bu menegaskan tentang alasan sebab kenapa hanya Allah yang disembah, nggak boleh syirik. Oke, lalu menegaskan nggak bolehnya menyembah, mengambil sembahan sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira maknanya. Ini memperkuat tentang tauhid dan
menolak adanya kesyirikan tersebut. Karena alasan ini hanya Allah yang menciptakan semuanya. Oke ya. Berikutnya sekalian, ayat ke berapa? Ke-23. Ya. Tapi ternyata Bu, walaupun ini ayat telah sampaikan seperti begitu, orang musyrik tetap musyrik. Tetap musyrik, gak percaya sama Nabi. Ayat 23. Dan jika kalian, siapa? Orang-orang musyrik, kafir. Jika kalian tetap di dalam keraguan, tetap ragu-ragu terhadap apa yang kami telah turunkan, yaitu Al-Quran. Kalau kalian masih ragu-ragu terhadap Al-Quran yang Allah telah turun kepada hamba kami orang Muhammad itu, salam. Kalian nggak percaya itu dari Allah, ayo. Maka datangkanlah satu surat saya semisal Al-Quran. Al-Quran ada berapa? 114 surat kan, banyak tuh. Nggak usah banyak-banyak deh, satu aja deh. Ya, satu aja. Kalau kalian bisa, datangkan seperti itu. Tuh. Bahkan jangan sendirian, rame-rame, dan panggillah penolong-penolong kalian. Ajak yang lain, buat tim membuat seperti Al-Quran. Nah, gitu ya. Tapi apa? Min dunillah, selain Allah. Jangan ajak Allah. Jangan ajak Allah. Ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah, buatlah kami bisa buat seperti Al-Quran. Nah, jangan begitu. Kalian sendiri. Itu maksudnya. Ya. Kalau masih ragu-ragu apa? Datangkan satu surat saya semisal Al-Quran. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan panggil penolong selain Allah. Jika kalian adalah orang yang benar, apa? Ya, kalian benar dalam pengakuan kalian tersebut. Gitu. Oh, Ibu, apakah mereka mampu membuat seperti Al-Quran? Ayat 24. Ternyata apa? Kata Allah, maka jika kalian tidak bisa mengerjakan. Artinya, nggak bisa buat seperti Al-Quran. Maka apa? Kalian nggak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Tuh. Kalau begitu apa? Maka takutlah kalian kepada neraka. Artinya apa? Beramal soleh kalian, taat kepada Allah, jangan syirik, tauhidlah kalian. Nah, itu maksudnya. Nah, maka takutlah kalian kepada neraka. Nah, kalau tersyirik kan nanti masuk neraka. Kata Allah apa? Maka apa? Kalau kalian nggak bisa mengerjakan, membuat seperti Al-Quran, maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya itu dari apa? Dari manusia dan batu-batu. Manusia apa? Manusia yang kafir. Nah, jadi bukan semua manusia dong, tapi hanya manusia yang kafir, manusia maksiat. Itu jadi bahan bakar neraka. Juga dari batu-batu. Yang mana? Batu-batu yang dijadikan sebagai sembahan. Jadi nggak semua batu. Jadi batu yang dipakai orang itu untuk menyembah, nanti menjadi bahan bakar neraka juga. Jadi yang menyembah, oke, dan yang disembah itu menjadi apa? Menjadi bahan bakar neraka. Nah, dan neraka ini kata Allah telah disediakan. Tapi ini khusus lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Ya, bagi orang-orang yang kafir. Jadi intinya mau jelaskan tentang nggak mungkinnya orang itu membuat seperti Al-Quran. Dan sampai sekarang nggak ada yang bisa itu. Zaman Nabi sudah coba orang buat seperti Al-Quran, tapi nggak ada. Karena mereka para penyair hebat, tapi nggak mampu dibuat seperti Al-Quran. Gitu. Makanya Nabi bilang, maka apa? Takutlah kalian ke neraka. Jangan buat sesuatu yang bisa menggiring kalian masuk neraka. Karena kalau kalian masuk, kalian akan menjadi bahan bakarnya neraka tersebut. Ya, bahan bakar neraka tersebut. Demikian sekalian, kurang lebih ya makna daripada ayat-ayat yang terdapat dari surat ke 21 sampai dan 24 ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian Bu kira-kira ya makna daripada ayat ini. Oke, yang terakhir, nah, nanti kita Bu perlu latihan mengambil faidah. Kira-kira apa faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat ini? Dan kita tahu di mana, di ayat mana faidah yang bisa kita dapatkan. Ya, kita coba ya, coba. Pak Sri Sujatmo, Pak, dari ayat yang tadi kita pelajari, apa faidah atau hikmah yang bisa didapatkan? Di antaranya. Mana suaranya Pak? Pak Sri, suaranya nggak ada. Ya ini udah nggak ada mic-nya, tapi suaranya nggak keluar. Pak Sri, mic-nya mati. Oke, mic-nya mati. Oke, suaranya Pak?
Suara Pak Sri, suaranya? Nggak keluar, Pak. Nggak keluar. Coba. Yang lain. Apa kira-kira hikmah? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Ustaz. Oke, silakan Ibu Nasra. Apa hikmahnya, Bu? Nah, kalau menurut saya intinya itu kita disuruh untuk menyembah sehingga bertakwa dan tidak menyekutukan Allah. Betul. Jadi intinya ayat ini menyuruh kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Ibu, mana ayat, Bu? Bagi ayat yang menunjukkan hal tersebut. Mana? Mana potongan ayat yang bisa menunjukkan hal tersebut? 21. Oh, betul. Kan u'budu rabbakum. Nah, itu. Itulah bagian ayat yang menunjukkan apa? Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Pak Yud, yang lain apa? Kita harus, menurut saya, kita tidak boleh menyekutukan Allah, itu aja. Oke, larangan mensekutukan Allah. Dari mana itu, Bu? Dari mana itu Pak difahami? Dari mana? Mana bagian ayat yang tunjukkan hal itu? Di ayat 22. Oke, yang mana? Fala taj'alu lillahi andadan. Ya. Oke, ini Pak Yud ya? Suaranya Pak Yud ya? Suaranya Pak Yud. Kalau tidak disuruh jangan, Pak. Semangat itu. Oke. Sampai Pak Yud bingung. Oke, nggak apa. Oke, kita ulangi ya. Pak Yud yang mana, Pak Yud? Iya. Mana bagian ayat yang tunjukkan hal tersebut? Yang mana tadi ya? Ini. Fala taj'alu lillahi andada. Oke. Maka janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Oke, Masya Allah, benar. Itulah bagian ayat yang tunjukkan hal tersebut. Oke, kalau Pak Ahmadi, yang lain Pak, faedahnya apa? Yang lain? Saya Pak bisa juga ikut. Oke, silakan Pak. Apa? Silakan Pak. Isi Pak Ustaz, saya lihat di ayat ini juga menggambarkan bahwa kita itu tidak boleh berlaku sombong dan merasa bisa menyaingi apa yang Allah telah buat. Oke. Dari mana Pak difahami itu Pak? Nggak boleh sombong dan jangan merasa lebih? Mana bagian ayat yang tunjukkan hal itu? Di wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa ud'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Oke. Di situ bisa kita lihat bahwa kayak kalau bisa kau buat ayat satu saja dari ini, ya silakan buat saja. Artinya memang kita tidak boleh berlaku membesar-besarkan, tinggi hati apa dan sebagainya. Jadi nggak boleh sombong. Kenapa? Karena memang nggak bisa kita berbuat seperti begitu. Ayo bisa. Oke, ini bisa kita tanggapi. Jangan sombong. Karena kita manusia nggak mungkin bisa berbuat seperti itu. Ya, oke Pak Budi, Masya Allah luar biasa. Yang terakhir ya, terakhir. Ibu Nurlela, apa Bu? Hikmahnya apa lagi? Bahwasanya kita harus yakin akan Al-Quran, Ustaz. Nggak boleh ada keraguan. Ah, betul. Yang mana Bu tunjukkan itu? Harus yakin akan Al-Quran, nggak boleh ragu-ragu. Mana Bu bagiannya itu? Jadi di ayat 23. Mana Ibu Nurlela? Bagian yang tunjukkan itu. Itu wa in kuntum fi raibin. Ini kan orang kafir. Berarti kita apa? Kita nggak boleh ragu-ragu. Kan? Zalikal kitabu la raiba fi. Nah, itu kan. Oke. Orang kafir ragu-ragu, kalau kita enggak. Kita apa? Yakin akan ada apa? Al-Qur'an yang Allah turun kepada nabinya. Oke ya. Nah, demikian sekalian. Nanti sebenarnya Anda boleh latihan seperti begini, Bu. Apa? Latihan menerjemahkan satu, oke. Yang kedua, latihan memahami maksud ayat. Dua. Yang ketiga, penting Bu, latihan tadabbur. Latihan mengambil faidah. Ini yang kita pentingkan karena ini bisa kita gunakan untuk hidup kita insyaallah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah, rampung materi untuk hari ini. Untuk pekan depan sekalian, ini tugasnya ya. Nih, mohon ditulis ini, di foto. Ini tugas untuk minggu depan, saya ulangi ya. Saya ulangi. Lagi. Kembali menghafal kertas ajaib. Bagi yang belum setoran, sampai sekarang belum setoran ya di grup itu. Ya, ini sudah bentuk ke-8 ini, setoran. Karena belum sempurna semua peserta menyetor itu.
Sekali ya, yang belum setoran mohon setor di grup. Yang kedua, mohon diulang pola garis dan pola lampau dan sekarang. Tapi yang disetor di grup, oke, hanya kata kerja sekarang yang 4 hurufnya. Oke ya, yang di store. Hanya kata kerja sekarang yang 4 hurufnya, pilih satu dari 4 kata tersebut. Lalu silakan diterjemahkan Ibu. Apa itu? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Sorry, ayat 25 insya Allah ya. Ayat 25. Ini sama ini. 25 sampai dan 26. 2 ayat itu. Misalnya ya. Ayat 25 dan 26. Ya. Ya. Setengah lama. Jadi sama Bu, difoto dulu, difoto dan diterjemahkan. Ya. Difoto dan diterjemahkan. Al-Baqarah ayat 25 dan 26. Jadi gini Bu, yang ditulis itu nanti hanya kata yang Anda nggak tahu. Ya. Misalnya Bu, kata warna hijau pakai telah, jangan. Ada kata sekarang kan, ada mereka beriman, merekanya nggak usah, kan sudah tahu. Jadi yang Anda tulis hanya kata kerjanya saja. Membuat, makan. Nah gitu kan, apalagi itu membunuh misalnya. Tapi mereka telahnya nggak perlu, karena kan sudah belajar itu. Ya sudah belajar. Jadi lama-kelamaan yang Anda tuliskan di Al-Qurannya akan semakin sedikit. Hanya simbol-simbol dan singkatan-singkatan saja. Ya, bahkan itu udah nggak lagi. Itu udah belajar itu. Pertama lampau dan apa? Lampau dan sekarang ya. Karena paling kata kerjanya yang kita tuliskan di situ. Jadi bukunya. Oke ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang muliakan. Kita pelajari. Itu boleh tanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Saya Bu Rahmi. Kalau Ya. misalkan fi'il madi itu ada bentuk wazannya, kan itu ada 3 ya Ustaz. Apakah 3 boleh disebut wazan tidak? Apa Ibu? Fi'il madi yang 3 huruf, pa'ala itu kan kalau kita bentuk bisa jadi 3, bisa yaf'alu, bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu. Nah, apakah yang bentuk sekarangnya bukan fi'il madi, fi'il mudhari'? Apakah 3 itu boleh dijadikan wazan? Iya bisa Bu, bisa. Itu namanya wazan. Jadi kalau misalnya katakanlah wazan itu tidak saja yaf'alu, yaf'aluna, tetapi yaf'ulu, yaf'uluna, taf'ulu, taf'uluna, boleh? Bisa Bu, bisa. Bisa. Wazan itu pola. Tapi kalau contohnya Bu tergantung katanya. Kalau sujud itu bilangnya adalah yasjudu, jadi yaf'ulu. Jadi wazannya yaf'ulu. Ya gitu. Gitu Bu. Tapi kalau biar mudahnya Bu kita buat satu aja deh. Yaf'alu nggak masalah. Ini ketika prakteknya itu ketahuan ini pakainya kasroh. Artinya ketika kita orang bertanya wazannya mana, kita bisa jawab 3-tiganya gitu Ustaz. Satu aja Bu sebutkan. Kalau mau pasti sebenarnya itu yasjudu misalnya itu yaf'ulu, itu yang pasnya. Gitu. Cuma kalau kita bukan, kita itu nggak terlalu utama. Intinya apa? Dia pakai ya, mau bilang yaf'alu boleh, mau bilang yaf'ili boleh, nggak masalah. Ya. Kalau yang paling pas, kalau yasjudu pakainya bilangnya yaf'ulu, itu wazannya. Kalau ya'budu yaf'ulu, kalau yasbiru yaf'ilu. Ya. Gitu Ibu. Cukup ya Bu ya? Oke, demikian. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pertemuan kita pekan depan insya Allah ta'ala. Oke. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.